Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Kita akan awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah ini diambil dari Yakobus 1 ayat 26 dikatakan, "Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya." Mari kita bersama untuk menaikkan pujian kepada Tuhan Allah yang sudah memberkati dan memelihara hidup kita. Kita yakin bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 3, Tuhan Allah hadir. Serta jiwa tundukkan kepada Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan kepada Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Sorgawi, Allah yang senantiasa mengasihi kami, saat ini kami bersama-sama datang kepadamu. Kami mengakui akan segala kekurangan dan dosa kami. Seringkali apa yang kami lakukan nampak lahiriah itu yang diutamakan, sehingga kadangkala apa yang seharusnya kami lakukan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, kami kesampingkan. Ampuni ya Tuhan jikalau apa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mohon belas kasih kepada Tuhan dalam pujian Kidung Jemaat 42 kita pujikan 2 kali. Tuhan kasihani. Tuhan
Ketika kita mau memohon belas kasih kepada Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan diberikan kepada kita melalui darah Kristus sebagaimana dinyatakan dalam berita anugerah yang disampaikan melalui Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 3, bagi Yesus kuserahkan. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaku, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, membuka mata hati kami untuk Tuhan sapa melalui bacaan Injil yang hendak kami baca dan kami dengarkan serta kami renungkan. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, lalu disambung ayat 13, 14, dan 21 sampai dengan 23. Markus 7 ayat 1 sampai 8 disambung 13, 14 dan 21 sampai 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis,
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejak zaman dulu sampai dengan saat ini, dalam kehidupan keagamaan masih sering ditemukan atau mendengar adanya sebuah pemisahan antara yang najis dan yang suci. Siapa yang dianggap najis dan siapa yang dianggap suci? Yang dianggap najis adalah orang atau orang-orang yang dianggap melakukan atau melanggar peraturan keagamaan yang sudah ditetapkan. Sebaliknya, orang yang dianggap suci adalah orang-orang yang melakukan peraturan keagamaan secara ketat dan kaku. Nah, ketika berbicara tentang masalah najis dan suci, itu biasanya dikaitkan dengan ibadah. Orang yang najis tidak boleh beribadah. Orang yang suci saja yang boleh beribadah. Dan itulah sebabnya dalam bacaan kita pada saat ini kita dapat melihat dan belajar bagaimana kritik Yesus atas kesombongan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menganggap dirinya adalah orang suci dan orang-orang lain yang dianggap tidak melakukan peraturan keagamaan seperti mereka adalah orang-orang yang najis. Adat istiadat nenek moyang yang disebut di dalam teks ini atau dalam bacaan kita pada saat ini terdiri dari berbagai petunjuk yang dirumuskan oleh para ahli berdasarkan studi dan praktek Taurat. Demikian juga misalnya seperti di GKJ ada yang namanya tata gereja, tata laksana. Itu dirumuskan oleh orang-orang yang dianggap ahli atau dirumuskan oleh para ahli berdasarkan studi dan praktek Taurat. Nah, tradisi yang mengacu pada Taurat tetapi seringkali berbeda dan bahkan terlepas dari situasi yang menjadi alasan terciptanya peraturan keagamaan yang kemudian menjadi adat istiadat nenek moyang. Dengan kata lain,
menafsirkan atau orang-orang itu menafsirkan tanpa melihat konteks yang ada, sehingga aturan-aturan keagamaan yang dibuat menjadi sangat-sangat rumit. Bahkan hal-hal yang sangat kecil pun diatur di sana. Sampai 613 peraturan dalam agama Yahudi, dan itu harus dilakukan oleh mereka. Contohnya, salah satu contoh sebagaimana yang ada di dalam bacaan kita pada saat ini tentang orang yang makan tanpa membasuh tangan. Orang yang mau masuk ke dalam tempat ibadah tanpa membasuh tangan. Itu dibuat pada awalnya, konteksnya itu sebenarnya diperuntukkan untuk para imam yang akan memimpin peribadatan. Sebagai rasa hormat, ketika nanti imam akan masuk ke dalam tempat ibadah, akan memegang benda-benda yang dipakai di dalam peribadatan. Maka sebelum masuk, imam itu harus mencuci tangan. Tetapi apa yang sudah diatur itu kemudian dipaksakan, dipaksakan dan diterapkan untuk semua orang. Sehingga kalau orang tidak mencuci tangan itu najis, nggak boleh masuk. Itu salah satu contoh, dan masih ada, kalau tadi saya sebutkan 613, berarti masih ada 612 aturan lagi. Ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat bahwa murid Yesus tidak melakukan pembasuhan tangan, maka orang-orang Farisi dan ahli Taurat menganggap Yesus sebagai guru gagal mendidik para murid dalam melaksanakan tradisi Yahudi, dan dianggap Yesus tidak mendukung hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Nah, terhadap apa yang disampaikan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus menanggapi ada dua hal. Yang pertama, Yesus mengutip Yesaya 29 ayat 13 yang hendak menyatakan bahwa tradisi atau peraturan yang dibuat itu dipaksakan di mana-mana. Yesaya sangat mempertentangkan antara mulut dan ibadah hati. Menurut Yesus, tradisi tidak akan bermakna bila menjadikan manusia semacam robot kesucian lahiriah. Benar, para imam harus menjaga kebersihan lahiriah sebagai pernyataan hormat terhadap benda-benda kudus yang dipegang di dalam bait suci. Namun semua peraturan itu tetap kalah jika diperhadapkan dengan perintah Allah untuk mengasihi dengan segenap hati. Jika manusia hanya mementingkan yang lahiriah dan tidak mementingkan peraturan, perintah yang utama, maka dikatakan dalam Yesaya yang dikutip Yesus, ia adalah munafik. Ritual keagamaannya tidak dilakukan dengan hati, tetapi hanya dengan mulut. Itu yang pertama. Tanggapan Yesus yang pertama. Lalu tanggapan Yesus yang kedua. Ayat 14, 15, 21 sampai dengan 23. Yesus mengajak semua orang untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang dikatakannya. Bukan yang masuk ke dalam mulut seseorang yang mengakibatkan najis dan menjadikan orang lain itu ketularan najisnya, bukan. Melainkan apa yang keluar dari dalam diri seseorang itulah yang menajiskan. Kenajisan ditentukan oleh hati karena hati merupakan sumber sikap dan perilaku moral manusia. Yesus hendak mengatakan bahwa hati itu
merupakan pusat kepribadian, dan itulah yang akan menentukan aksi, itulah yang akan menentukan tindakan kita. Jadi kalau dikatakan itu sebagai pusat kepribadian, kalau apa yang dilakukan itu tidak mencerminkan perintah yang utama, berarti hatinya sebenarnya tidak berkata seperti itu. Bila seseorang memenuhi tuntutan tradisi mengenai ketahiran atau kesucian lahiriah, hatinya tidak berubah, maka itu tidak ada artinya. Jadi, jika hatinya jahat, maka tindakan yang muncul adalah jahat. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 21 sampai dengan 22 tadi. Ada pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan yang tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, jika beribadah, lalu dalam peribadatan itu sudah melakukan peraturan-peraturan keagamaan yang sudah ditetapkan berdasarkan hukum Taurat atau berdasarkan Taurat, tetapi hatinya tidak bersih, hatinya sombong merasa diri suci, hatinya angkuh merasa diri lebih baik dan lebih memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka itu sama saja munafik, tidak ada artinya. Tidak ada artinya ibadah kita. Jadi ibadahnya secara lahiriah ya dilakukan, tetapi tidak dengan hati. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini mari kita berefleksi dalam diri kita masing-masing. Bagaimana ibadah kita selama ini? Hanya sekedar ritualkah? Bagaimana kita melihatnya? Jika kita beribadah tetapi kita masih sombong, jika kita beribadah tetapi kita masih serakah, jika kita beribadah tetapi kita masih merasa diri lebih baik dari orang lain, hati-hati. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan bukan ibadah dari hati kita yang paling dalam, tetapi hanya karena ritual-ritual keagamaan. Kita bisa dapat melihat ibadah atau berefleksi terhadap diri kita. Ibadah kita sudah ibadah dari hati atau tanpa hati, tentu dilihat dari apa yang kita lakukan. Masih adakah iri hati kepada orang lain? Kalau itu masih, ya berarti ibadah kita ya masih ibadah yang tanpa hati. Masihkah kita merendahkan orang lain? Masihkah kita ingin menguasai segala-galanya? Masihkah kita ingin serakah mengumpulkan semuanya tanpa kita mau melihat situasi yang ada di sekitar kita? Hati-hatilah terhadap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ibadah yang dari hati pasti akan memunculkan sikap-sikap yang baik, rendah hati, bersyukur, menghargai orang lain, tidak merasa diri lebih baik dari orang lain, dan sebagainya. Mari kita bersama-sama belajar beribadah dengan hati, bukan tanpa hati. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
pengakuan iman rasuli, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kepada kami akan ritual ibadah yang setiap saat kami lakukan, mengingatkan kepada kami untuk berefleksi apakah ibadah yang sudah kami lakukan benar-benar menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang dari hati bukan tanpa hati, sebagaimana dinyatakan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, yang mana mereka memuji memuliakan Tuhan tetapi hatinya tidak memuliakan Tuhan, apalagi tindakannya. Menganggap diri lebih baik karena mentaati peraturan keagamaan nenek moyang mereka, tetapi kepada orang lain menghakimi bahwa murid-murid Yesus adalah orang yang najis. Ya Tuhan, kiranya hal ini menjadi sebuah refleksi bagi kami untuk kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami, di mana kami harus memiliki sikap yang dari hati, dan ibadah yang kami lakukan itu menjadi ibadah yang benar-benar dengan hati. Saat ini kami hendak menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami yang masih harus berjuang untuk melawan pandemi COVID, khususnya di kota Yogyakarta. Kiranya Tuhan memberkati semua orang yang tinggal di dalamnya supaya bersama-sama untuk bergandengan tangan berjuang melawan COVID, sehingga ke depan kondisi Yogyakarta semakin membaik. Kami berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Berkatilah mereka semuanya supaya upaya-upaya itu dapat didukung juga oleh warga masyarakat demi terciptanya kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kehidupan jemaat-Mu, secara khusus jemaat Philadelphia, masing-masing keluarga dengan pergumulannya, baik sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga pekerjaan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber segala sesuatunya. Apapun yang menjadi pergumulan hidup setiap keluarga jemaat Philadelphia, kiranya itu menjadikan kami untuk semakin dapat melihat bagaimana karya dan kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman kami dan mampukan kami untuk terus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan di tengah kehidupan ini, baik di tengah kehidupan bergereja maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menghayati panggilan Tuhan sehingga kami melakukannya dengan hati sebagaimana yang sudah Tuhan ajarkan.
kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dalam proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto dan Ibu, Bapak Suratijo, Saudari Sarah, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang terus membutuhkan kekuatan dan juga pemulihan kesehatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Anak-anak kami dalam perjuangan mereka mengikuti proses pendidikan yang memang tidak mudah untuk dilewati. Tuhan pun juga memampukan mereka. Keluarga-keluarga Jemaat Philadelphia dalam pergumulannya, kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kami. Secara khusus kami juga berdoa untuk Febri, Tuhan memberkatinya, memberikan kesehatan kepadanya, dan juga pengendalian diri bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan mampukan dia untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatu yang dilakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Keluarga yang mendampingi, Tuhan menguatkan dan memberikan berkat kepada mereka. Kami juga menyerahkan setiap rencana yang hendak kami kerjakan dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam kebersamaan di gereja, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Tuhan kiranya memberkati kami semuanya. Inilah syafaat kami kepadamu Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan syukur. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Ibrani 12 ayat yang 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 433
Bait pertama, 2, dan 3. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri kanan, apalah yang jangan miskin layak persembahan sukunya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap puji syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan yang Kau limpahkan pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu yang Kau limpahkan. Dan kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang mengelolanya. Kiranya Tuhan sucikan hatinya, supaya berkat-berkat yang kami kumpulkan pada saat ini dapat memperlebar kerajaan Tuhan di bumi. Dan kiranya juga Tuhan menyucikan apa yang kami serahkan kepada Tuhan. Bila mana banyak dosa dan kesalahan yang kami haturkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Ritual ibadah penting untuk kita lakukan, tetapi itu akan menjadi sia-sia ketika tidak kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Ibadah yang sejati bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama untuk menghayati arti ibadah yang sesungguhnya, dan itu kita nyatakan dalam hidup kita. Pelengkap Kidung Jemaat 264 bait 1 dan 2, apalah arti ibadahmu. Kita pujikan bersama-sama dengan bangkit berdiri. Ibadah kepada Tuhan.
Anugerah tulus ibadahmu bagi Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidup dan terus berkarya bagi Tuhan. Kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya.